Halo gengs, perkenalkan nama saya Julian Praditya Utama Christian Putra. Biasa dipanggil Sayang, nggak ada bercanda, biasa dipanggil Julian. Kalau teman-teman yang udah akrab biasa manggilnya Ijul. Nah, pada video kali ini aku mau sedikit sharing tentang apa yang udah aku dapat selama kuliah kurang lebih 1 semester di Universitas Dian Nusantara di jurusan ilmu komunikasi. Untuk mata kuliahnya pengantar ilmu komunikasi ya. Sebelum masuk ke pembahasan apa sih yang aku dapat selama 1 semester di pengantar ilkom ini, apa sih alasan aku masuk ke ilkom gitu kan. Awalnya masuk ilkom tuh bukan opsi pertama ya. Jadi awalnya mau ngambil jurusan accounting atau manajemen. Tapi setelah diskusi sama teman-teman yang udah pernah kuliah atau udah lulus, jurusannya kayak terlalu mainstream gitu, udah banyak saingannya. Nah, kalau ilkom itu meneruskan cita-cita pas kecil pengen jadi duta besar gitu. Nah, pas dapat cari-cari terus dapat, mau tergugah kembali tuh memori pas kecil pengen jadi dubes, ambil ilkom dan segala macam. Akhirnya masuklah ke jurusan ilmu komunikasi. Nah, kita masuk ke pembahasannya terkait apa sih yang aku dapat selama 1 semester ini. Awalnya mikir komunikasi itu apa sih? Nggak ada definisi yang dalam atau jelas gitu terkait komunikasi. Taunya cuma sebatas percakapan aja yang bukan yang ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong gitu kan. Nah, ternyata setelah masuk ada definisi yang lebih terperinci nih soal komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah penyampaian ide, pesan atau perasaan yang melalui proses dengan menggunakan bahasa. Jadi yang membedakan konsep komunikasi sebelum belajar dan udah belajar nih ada proses tuh. Ada namanya encoding dan decoding, sorry. Jadi dari komunikator melakukan encoding, yaitu proses pemilihan kata atau perasaan ide yang mau disampaikan kepada komunikan. Nah, di sisi komunikan dia melakukan proses decoding, yaitu dia memfilter pesan yang diterima dan memberikan feedback atau respon gitu. Nah, komunikasi bisa diterjemahkan secara beda-beda nih oleh komunikan, tergantung yang dipengaruhi oleh budaya. Jadi proses decoding itu bisa berbeda-beda tergantung dari latar belakang si komunikan. Nah, komunikasi itu bisa dikatakan efektif kalau komunikator mendapatkan feedback atau respon yang positif dari komunikan. Nah, ini kita mengutip dari pendapat para ahli. Yang pertama ada Laswell, satu doang sih pada ngutipnya, yaitu Laswell, Harold de Laswell ya. Dia adalah seorang politikus yang terjun ke dunia komunikasi. Yang dikatakan adalah who says what, in which channel, to whom, in what effect. Artinya apa tuh Bang Messi? Jadi artinya itu siapa yang menyampaikan pesan, lambang atau simbol, menggunakan media apa, disampaikan kepada siapa, dan efek apa yang ditimbulkan. Jadi efek atau respon yang ditimbulkan itu ada 3. Yang pertama kognitif, itu efek yang mempengaruhi terkait pengetahuan. Jadi kita yang awalnya nggak tahu jadi tahu, kognitif. Yang kedua efek afektif atau perasaan, jadi itu mempengaruhi perasaan kita. Yang terakhir ada konotif atau tindakan. Contoh adalah misalkan ada terjadi kebakaran di Jakarta Utara tuh yang beberapa waktu lalu, pabrik cat. Jadi sebelumnya itu ada pemberitaan ada kebakaran di gudang cat di Bandengan, Jalan Terusan Bandengan. Nah, berita itu disebarkan melalui media, dan jadi kita masyarakat yang membaca berita itu jadi tahu nih efek kognitif. Jadi kita mendapatkan informasi, kita cerna, kita tahu ada kebakaran. Nah, berlanjut tuh ke efek afektif. Jadi kita merasa iba atau kasihan gitu melihat berita kejadian di pabrik cat. Nah, jadi berlanjut ke tindakan berikutnya adalah konotif. Jadi konotif itu
tindakan apa nih yang kita lakukan. Misalkan kita mengumpulkan sumbangan berupa uang, baju, atau segala macam, membantu teman-teman yang terkena dampak dari efek kebakaran itu. Nah, berlanjut ke berikutnya, kenapa sih komunikasi bisa dipandang sebagai sebuah keilmuan gitu. Yang pertama, definisi ilmu terlebih dahulu. Ilmu adalah suatu pengetahuan umum yang bersifat sistematis dan bisa digeneralisir. Syarat sebuah keilmuan adalah objektif atau memiliki objek yang akan dikaji, dibedah. Terus yang kedua ada metodis, itu adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencari kebenaran. Yang ketiga adalah sistematis, artinya ada sistem yang digunakan, contohnya pendekatan interpersonal, kelompok, organisasi, massa, dan lain. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat universal, itu general atau umum. Nah, pendekatan keilmuan sendiri itu ada dibagi tiga lagi. Yang pertama adalah scientific. Pendekatan ini bersifat objektif dan biasa digunakan dalam cabang keilmuan pasti atau eksakta, contohnya ilmu biologi. Yang kedua, pendekatan humanis. Pendekatan ini mengasosiasikan ilmu dengan prinsip subjektivitas dengan mengutamakan kreativitas individual. Nah, yang ketiga adalah social science. Pendekatan ini merupakan gabungan dari dua pendekatan yang sebelumnya, yaitu scientific dan humanis. Jadi social science itu bisa mengambil di antara dua ini karena dia mencakup keduanya. Jadi ilmu komunikasi menjadi bagian dari social science yang memiliki sifat multidisipliner. Pada dasarnya mengkaji dan fokus pada pemahaman tentang bagaimana tingkah laku manusia dalam menciptakan, menukarkan, dan menginterpretasikan pesan untuk tujuan tertentu. Jadi materi yang di pertemuan pertama ini sangat berkesan banget karena jadi banyak ilmu yang didapat tentang komunikasi. Jadi ada definisinya, kenapa komunikasi bisa dipandang sebagai sebuah keilmuan. Yang ketiga, banyak pendekatan-pendekatan yang nanti akan berguna untuk di semester tinggi mungkin ya. Nah, untuk pembahasan mungkin cukup sekian. Nah, selanjutnya mau nge-review cara dosen ya, Miss Indah nih. Cara Miss Indah mengajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi di aku sendiri untuk cara mengajar Miss Indah itu cukup nangkep ya, karena dari selain kita menyiapkan materi presentasi, juga ada penjelasan dari Miss Indah sendiri yang lebih lanjut. Jadi ada dari sesi tanya jawab, sharing, dari PowerPoint dan modul yang dibagi, itu sangat membantu lah ya untuk memahami materi yang dijelaskan. Jadi untuk cara mengajarnya sendiri sih santai gitu, enak gitu, jadi nggak terlalu tegang. Jadi kita apa yang kita nggak tahu jadi tahu, jadi pas proses belajar juga enak, nyatetnya juga enak, jadi nggak tegang lah. Suasana di kelas juga kadang suka sambil diselingi bercanda gitu, kadang serius, banyakan seriusnya sih karena belajar ya, tapi nggak terlalu serius gitu, jadi bisa sambil bercanda, jadi tetap belajar tapi tetap juga nggak terlalu tegang gitu, jadi pembelajarannya bisa masuk gitu. Kemarin sempat sedih yang les terakhir pertemuan kayak semester 2 kayak nggak bakal ketemu Miss Indah karena infonya ngajar semester ganjil, tapi ya semangat deh buat Miss Indah dan teman-teman Ilkom kelas karyawan Sabtu pagi. Semoga kita bisa bareng-bareng lulus, semester depan kita bisa sekelas lagi, nggak ada yang ngulang, amin amin ya begitu. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses terus buat kita semua. Thank you.